Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ezra Apira Jibrila, NRP 224010262. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi perusahaan PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia atau KBRI. Ini adalah anggota kelompok kami, kelompok 4. Oke. Kita mulai dari visi misi PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia, yaitu visi PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk adalah menjadi produsen kertas paling efisien biaya di Indonesia, beroperasi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menghasilkan kertas berkualitas tinggi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Misinya ada 3, yaitu menghasilkan kertas berkualitas tinggi, memastikan operasi yang efisien, dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, uh, analisis lingkungan internal, yaitu laporan keuangannya. Kondisi KBRI bisa dibilang sangat mengkhawatirkan dalam 2 tahun terakhir yang dianalisis, yaitu 2017 dan 2018. Pendapatan perusahaan anjlok dari 144 miliar hanya 2,8 miliar. Itu adalah penjualan bersihnya. Ini terjadi karena produksi berhenti total. Kas perusahaan juga tinggal sekitar 200 juta rupiah di akhir 2018 dan kerugian terus berlanjut. Sementara itu, utang tetap berjalan dan menumpuk, menyebabkan DIR naik di atas 5 kali. Bahkan auditor tidak memberikan opini atas laporan keuangannya. Ini semua menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi distress dan tidak bisa berjalan tanpa restrukturisasi besar-besaran. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari SWOT kita bisa lihat bahwa KBRI punya kekuatan di kapasitas produksi dan pengalaman lama di industri ini. Tapi kelemahannya juga sangat besar, yaitu mulai dari berhentinya operasional, utang besar hingga struktur modal yang sangat berat. Untuk opportunity atau peluang justru datang dari tren industri yang berubah, kertas kemasan dan produk daur ulang sedang naik daun. Namun perusahaan juga harus siap menghadapi ancaman kompetitor atau threat yang lebih siap dan memiliki modal besar serta teknologi yang lebih mutakhir. Selanjutnya ada visi dan misi baru. Visi baru yaitu menjadi pelopor industri kertas daur ulang ramah lingkungan yang produktif dan berkelanjut di Indonesia. Misi barunya ada 4, yaitu yang pertama mengaktifkan kembali operasi pabrik dengan efisiensi tinggi, menghasilkan kertas ramah lingkungan untuk kebutuhan lokal dan ekspor, mengelola keuangan perusahaan secara transparan dan bertanggung jawab, dan menjamin kemitraan strategis untuk ekspansi bisnis. Oke, selanjutnya kecocokan visi misi dengan lingkungan internal. Visi dan misi ini kalau kita lihat dari dua sisi, internal dan eksternal, sudah cukup tepat. Secara internal, perusahaan memang harus memulai ulang operasional dan fokus pada efisiensi adalah langkah yang realistis. Secara eksternal, pasar sedang bergerak ke arah sustainability dan eco-friendly packaging. Jadi arah misi ini bisa menjawab kebutuhan konsumen dan pasar dengan baik. Selanjutnya ada kecocokan eksternal, yaitu dari dalam perusahaan, KBRI bisa memulai diversifikasi produk ke arah kertas kemasan daur ulang, mengejar sertifikasi seperti FSC atau SNI. Lalu visi baru fit secara strategis dengan kondisi eksternal, baik dari sisi tren pasar maupun kebijakan pemerintah. Namun agar mampu bersaing, KBRI perlu diferensiasi kuat dan sertifikasi lingkungan. Lalu secara strategis internal, restrukturisasi keuangan, perusahaan harus menegosiasi ulang utang dengan pihak kreditur agar bisa menurunkan bunga, memperpanjang tenor atau mengubah sebagian utang jadi saham. Tujuannya supaya struktur keuangan jadi lebih sehat dan operasional bisa kembali berjalan. Selanjutnya optimalisasi aset. Aset-aset yang tidak produktif perlu dievaluasi. Sebagian bisa dijual untuk menambah kas yang sekarang hampir habis dan sisanya difokuskan untuk mendukung produksi.
Aktivitas ulang pabrik yaitu pabrik di Banyuwangi perlu dicek ulang kondisi mesinnya dan disiapkan secara bertahap untuk mulai produksi lagi. Target awal eh, pabrik bisa beroperasi minimal 30-50% dari kapasitas penuh. Yaitu lanjut ke rencana strategis eksternal, ganti produknya menjadi fokus pada kertas kemasan. Lalu karena pasar HPS terus menurun, perusahaan bisa fokus ke produk kemasan ramah lingkungan yang permintaannya justru naik, terutama di industri makanan dan e-commerce. Selanjutnya dapat sertifikasi produk. Selanjutnya untuk bisa menjual ke pasar besar dan luar negeri, produk perlu bersertifikasi seperti FSC atau SNI. Ini juga akan memperkuat citra sebagai perusahaan yang peduli lingkungan. Lalu perlu juga perusahaan cari mitra bisnis strategis. Lalu KBRI bisa menjalin kerjasama dengan investor ESG, startup kemasan atau distribusi besar untuk membagi risiko dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya ada hambatan implementasi visi dan misi. Untuk di internal itu ada tiga, yaitu minim kas dan dana segar untuk produksi, lalu SDM dan mesin idle sejak 2018 yang sudah tidak aktif dan kemungkinan ada kerusakan pada mesinnya, lalu ada kebutuhan restrukturisasi besar dan biaya tinggi. Untuk eksternal itu suku bunga tinggi yang mengakibatkan susah mendapatkan pinjaman, lalu ada iklim persaingan yang sangat berat, dan perubahan kebijakan lokal cepat bisa termasuk untuk izin dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan ROA dan ROI. Secara keuangan, kondisi KBRI memang sangat tertekan. Tahun 2018, ROA perusahaan tercatat minus 11,78% dan ROI bahkan lebih dalam lagi yaitu minus 73,5%. Ini menandakan bahwa baik aset maupun modal perusahaan tidak menghasilkan keuntungan gitu. Bahkan menyebabkan kerugian besar. Maka strategi pemulihan yang dirancang sangat bergantung pada keberhasilan mengubah efisiensi dan model bisnisnya. Selanjutnya ada implementasi strategi. Strateginya akan dilaksanakan secara bertahap. Langkah pertama adalah menghidupkan kembali pabrik meskipun hanya sebagian kapasitas dulu, sambil menekan biaya seefisiensi mungkin. Selanjutnya, perusahaan akan fokus pada restrukturisasi utang dan menjual sebagian aset agar bisa memperoleh kas untuk operasional. Di saat yang sama, pemasaran akan mulai dijalankan, terutama untuk produk kertas kemasan yang bisa menyasar pasar lokal dan ekspor. Selanjutnya ada indikator kinerja atau KPI. Untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana, kami menyusun indikator KPI yang jelas dan terukur. Beberapa targetnya adalah produksi minimal 2.000 ton per bulan, kas meningkat, utang berkurang, serta penjualan mencapai minimal 20 miliar rupiah di tahun pertama. KPI lainnya itu termasuk sertifikasi produk, kerjasama dengan distributor, dan penggunaan platform digital untuk memperluas pasar. Masuk ke kesimpulan, PT Kertas Besuki Rahmat Indonesia (TBK) saat ini menghadapi tantangan besar akibat berhentinya operasional sejak 2018, utang yang menumpuk, dan kondisi keuangan yang sangat kritis. Berdasarkan analis internal, perusahaan mengalami kerugian berlanjut, kas hampir habis, dan aset tidak dimanfaatkan optimal. Dari sisi eksternal, peluang masih terbuka melalui permintaan produk kemasan ramah lingkungan dan dukungan kebijakan industri hijau. Maka dari itu, perusahaan perlu menjalankan strategi restrukturisasi total, baik dari sisi finansial, operasional, maupun pemasaran. Strategi internal difokuskan pada aktivasi ulang pabrik secara bertahap, efisiensi aset, dan perbaikan struktur manajemen. Sementara strategi eksternal diarahkan pada diversifikasi produk ke kertas kemasan, kerjasama dengan mitra strategis, dan penetrasi pasar ekspor. Seluruh strategi ini diukur melalui indikator KPI yang realistis dan terukur, seperti target produksi awal, cash ratio, dan pencapaian sertifikasi produk. Dengan implementasi yang konsisten, pemantauan ketat, dan dukungan pemangku kepentingan, PT KBRI memiliki peluang untuk kembali bangkit, lebih kompetitif, dan bertransformasi menjadi produsen kertas berkelanjutan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.